Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 25 Januari 2025. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Informasi aktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, maraknya penambangan Bitcoin diduga melakukan pencurian arus listrik, membuat warga Desa Huta Toruan 1 dan Desa Huta Toruan 4, Kecamatan 4, resah hingga membuat warga melakukan aksi demo ke kantor unit PLN Tarutung. Puluhan warga dari dua desa yakni Desa Huta Toruan 1 dan Huta Toruan 4, Kecamatan Tarutung pagi tadi melakukan aksi demo ke kantor ULP PLN Tarutung untuk meminta pertanggungjawaban pihak ULP PLN Tarutung atas maraknya pencurian arus listrik yang berdampak kepada warga selaku pelanggan PLN. Adapun kedatangan warga ini untuk meminta pertanggungjawaban pihak PLN ULP Tarutung yang menurut warga melakukan kerjasama dengan oknum pemilik usaha Bitcoin sehingga membuat resah warga. Selain membuat negara merugi adanya praktek pencurian arus listrik menurut warga, hal tersebut telah berdampak kepada rusaknya barang-barang elektronik hingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kebakaran. Menurut salah satu warga, Marula Lumban Tobing mengatakan pihaknya menemukan kegiatan penambangan Bitcoin tersebut telah lama terjadi yang dilakukan dengan modus pencurian listrik. Diduga hal tersebut terjadi dengan kerjasama dengan oknum petugas PLN. Namun pihak PLN terkesan membiarkannya sehingga kegiatan penambangan Bitcoin yang menggunakan arus listrik dengan daya yang cukup tinggi tersebut mulai marak di Tarutung. Kehadiran kami di sini adalah menuntut atau meminta pertanggungjawaban Kepala ULP PLN Tarutung atas kerusakan alat-alat elektronik masyarakat akibat pencurian listrik untuk kepentingan mesin Bitcoin. Sementara itu, manajer ULP Tarutung Jepri Manik mengatakan hingga saat ini pihaknya telah melakukan pelaporan atas hal tersebut. Namun terkait adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu dari pihak PLN atas pencurian arus listrik, pihaknya masih mengidentifikasi hal tersebut. Jadi kalau untuk detailnya saya tidak ingat ya, tapi intinya di daerah Tapanuli Utara ini untuk lokasi-lokasi yang memang sudah kita temukan itu sudah dilakukan penindakan. Saat ini juga tim kita juga secara terus-menerus, secara kontinu juga akan tetap melakukan tindakan-tindakan ataupun penertiban demi nanti pelayanan kita di PLN Tarutung ini, khususnya di Tapanuli Utara ini akan semakin baik. Pemirsa, personel TNI dari Kodim 0208 Asahan menangkap 19 orang penyalahgunaan narkotika. Satu diantaranya merupakan wanita. Para tersangka ditangkap di Desa Sijawi-Jawi, Kecamatan Sekepayang saat sedang menggelar pesta narkoba. Dan di 0208 Asahan, Letkol Infantri Muhammad Basarewan mengatakan pengungkapan kasus pesta narkoba ini berawal dari adanya laporan masyarakat. Dan Dim 0208 Asahan kemudian memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengintaian. Dan benar saja ternyata di lokasi sedang berlangsung pesta narkoba oleh belasan orang. Dari lokasi penggerebekan, petugas mengamankan 18 pria dan seorang wanita. Petugas juga menyita barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, daun ganja, alat hisap sabu, timbangan elektronik, uang tunai, serta senjata tajam. Selanjutnya Kodim 0208 Asahan akan berkoordinasi dengan BNN Kabupaten Asahan dan Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan untuk proses hukum para tersangka. Saya mendapat WA dari masyarakat Sekepayang bahwa izin melaporkan Pak Dandim di lokasi kami di Desa Jawi-Jawi sedang kumpul-kumpul orang-orang yang melaut, yang melaksanakan kegiatan pesta narkoba. Dalam waktu 1x24 jam malam, saya perintahkan Pak Indra sama dan unit coba rencanakan, coba tinjau, coba menyelidiki apakah betul tempat itu. Ternyata dari informasi yang kami dapat di lapangan dari anggota kami memang betul.
Pemirsa, lebih dari 100 orang pengungsi Rohingya yang sempat dititipkan di aula kantor Camat Pantai Labu kabur melarikan diri. Dari 153 orang, jumlah mereka di awal kini hanya tinggal 30 orang saja yang lebih didominasi anak-anak, sisanya sudah berkeliaran dan tidak diketahui keberadaannya. 3 bulan lamanya mereka berada di aula kantor Camat Pantai Labu. Kesehariannya mereka menghabiskan waktu dengan beraktivitas di dalam ruang aula kantor Camat. Mereka sudah berada di tempat ini semenjak 24 Oktober 2024 lalu. Dari informasi yang dikumpulkan, setiap harinya ada 2 orang security yang ditugaskan oleh UNHCR untuk melakukan pengawasan. Mereka bertugas saling bergantian karena akses keluar masuk ke area kantor camat juga cukup lebar, membuat pengungsi Rohingya khususnya yang dewasa dengan mudah keluar dan melarikan diri. Diduga pelarian ratusan pengungsi Rohingya ini juga dibantu oleh warga negara Indonesia yang mengetahui jalan dan tujuan tempat selanjutnya mereka tinggal. Menurut Sekcam Pantai Labu, Azizur Rahman menyebutkan diduga mereka melarikan diri pada malam hari dan mereka kabur tidak sekali semua namun secara bertahap. Azizur berharap agar secepatnya pengungsi Rohingya ini bisa dicarikan tempat yang lain dan tidak lagi di aula kantor mereka. Pemirsa, unit layanan terpadu Puskesmas Kampung Pon kembali lakukan penelantaran puluhan pasien berobat di Poli TB Paru. Kali ini penelantaran dilakukan dikarenakan adanya rotasi kepala tata usaha secara sepihak oleh kepala puskesmas yang berakibat pada mogoknya sejumlah pegawai di Poli Paru tersebut. Pasien Poli Paru menahan Tampu Bolon kecewa terhadap pelayanan di Puskesmas Kampung Pon bersama dengan puluhan pasien lainnya yang sudah menunggu dari jam 8 pagi hingga pukul 10 lewat. Dokter ataupun pegawai di Poli Paru tak kunjung datang untuk melakukan aktivitas pelayanan. Ruangan Poli Paru tampak terkunci rapat dan terlihat kosong aktivitas sehingga pasien Poli Paru marah dan melakukan aksi keberatan. Kepala Puskesmas Kampung Pon Yandi Manurung membenarkan adanya rotasi kepala tata usaha dan hal tersebut hal biasa dalam organisasi. Namun aksi mogok tersebut merupakan miskomunikasi antara atasan dan bawahan. Sementara adanya isu dana bantuan operasional kesehatan atau BOK tidak turun sampai ke bawah tidak ada kaitannya. Diketahui Puskesmas Kampung Pon bukan kali ini saja viral karena kurangnya pelayanan kepada pasien. Ditambah tidak sejalannya pimpinan dengan bawahan menambah citra buruk kesehatan di Serdang Bedagai. Bagaimana ini? Udah ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan makan obat. Kalau nggak ada hari ini, nanti balik lagi ke awal. Bagaimana ini puskesmas Kampung Pon ini? Apa yang dipermasalahkan? Pelayannya. Kenapa, Pak? Ngebilang nggak ada, nggak datang pada jam 10 lewat ini. Biasa jam 10 udah bubarin kami ini. Bapak nunggu dari jam berapa? Jam 8. Diketahui adanya penelantaran pasien, Kepala Dinas Kesehatan langsung turun ke puskesmas dan langsung menurunkan obat-obatan serta keperluan lainnya dan berjanji akan menyelesaikan miskomunikasi Kepala Puskesmas dan para bawahannya. Sementara itu pemirsa, Kepala Satuan Pamong Praja Kota Medan Rahmat buka suara terkait insiden pelemparan batu yang mengenai anggota Satpol PP Kota Medan. Rahmat menyebut peristiwa awal pelemparan itu karena 2 pria tersebut tidak terima dagangannya ditertibkan. Video amatir memperlihatkan detik-detik 2 orang pria yang mengendarai sepeda motor melempar batu ke arah petugas Satpol PP Kota Medan saat sedang melintas di kawasan Jalan Johor, Kota Medan. Usai melempar batu, 2 pria yang belum diketahui identitas ini terlibat baku hantam terhadap anggota Satpol PP. Video tersebut sempat viral di media sosial. Menanggapi video viral tersebut, Kepala Satuan Pamong Praja Kota Medan Rahmat menyebutkan insiden pelemparan batu itu buntut dari tidak senangnya kedua pria tersebut saat dagangannya ditertibkan. Rahmat mengatakan awalnya pihaknya melakukan sosialisasi terhadap para pedagang yang berjualan di sekitar Taman Cadika. Hal itu dilakukan karena para pedagang diduga berjualan di tempat yang tidak semestinya. Saat melakukan sosialisasi, beberapa pedagang terlibat adu mulut dan sempat terjadi kericuhan. Namun kericuhan itu sempat diselesaikan. Usai melakukan sosialisasi terhadap pedagang, para anggota Satpol PP langsung meninggalkan lokasi dan saat di perjalanan mereka dilempari batu. Laporkan dulu bagaimana, karena juga kita laporkan ini bukan kita harus mempidanakan warga kita, tapi juga kita harus menyadarkan dan
kita, dan ini menjadi pembelajaran kepada kita semua. Pemirsa, satu unit rumah semi permanen di Kota Tebing Tinggi Kamis malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat hangus terbakar. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Video amatir memperlihatkan detik kejadian ini belum diketahui, namun kuat dugaan api berasal dari akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa karena saat kejadian, kondisi rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya bekerja. Terlihat api membakar seluruh isi dalam rumah milik Zulkifli Sinaga, warga Jalan Antur Mangan, Kota Tebing Tinggi. Dalam kejadian tidak ada satupun barang-barang yang berharga milik korban yang terselamatkan. Mendapat laporan dari masyarakat, petugas damkar dari pemerintah Kota Tebing Tinggi langsung terjun ke lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran guna memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah-rumah warga lainnya. Petugas sempat kewalahan untuk memadamkan api karena akses untuk masuk ke lokasi harus melewati gang sempit. Sementara Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Tebing Tinggi, Hersan, mengatakan petugas harus menggunakan anak tangga melalui gang sempit. Ya, kita dapat laporan dari call center tentang kebakaran di depan komplek PLN. Jalan Antur Mangan. Untuk evakuasi tadi gimana, Pak? Evakuasinya kita menggunakan tangga karena lokasi yang terbakar di belakang rumah orang dan sempit. Untuk korban sampai sekarang nihil. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, para pedagang di pasar tradisional Porsea merasa kecewa terhadap kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba. Pasalnya penambahan bangunan tanpa izin yang dilakukan sebagian pedagang atas petak yang ada di pasar tradisional Porsea hingga saat ini belum ditertibkan dinas terkait. Salah seorang pedagang, Chandra Tambunan, mengatakan mereka sebelumnya telah melaporkan hal ini secara lisan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba. Namun hingga saat ini belum terlaksana. Sebelumnya dinas terkait telah berjanji akan melakukan penertiban bersama dengan seluruh instansi terkait, namun sejauh ini belum ada tindakan. Menurut Chandra, jika hal tersebut dibiarkan begitu saja, tentunya para pedagang juga merasa terganggu dan kurang nyaman saat berjualan, di mana penambahan bangunan tersebut berdampak menutupi dagangan mereka, sehingga para pedagang kurang nyaman. Chandra juga menambahkan, selain penambahan bangunan tanpa izin, telah terjadi juga penyerobotan hak pakai peta atau kios yang ada di pasar tradisional Porsea. Para pedagang berharap Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dapat segera melakukan penertiban atau penindakan terhadap penyerobotan hak pakai atau sewa kios tersebut. Untuk dinas terkait, Koperindak mohon ditertibkan petak-petak pajak yang di Porsea. Semoga didengarkan. Sementara itu, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba belum dapat memberikan keterangan ketika dikonfirmasi. Pemirsa, tim gabungan personel TNI AD Kodim 0203 Binjai Langkat bersama Subden Pom Binjai kembali melakukan operasi gerebek sarang narkoba di Dusun Kutambaru, Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti beserta 4 orang yang sedang berada di lokasi tersebut. Masing-masing adalah C 36 tahun, S 46 tahun, D 34 tahun, dan W 43 tahun. Sementara untuk barang bukti yang diamankan berupa 7 buah alat disabong, 3 buah mancis, 5 buah plastik klip diduga berisi sabu-sabu, 3 buah kaca pirek, 1 bungkus berisi plastik klip, 1 buah botol berisi pipet, 1 buah dompet, uang senilai Rp851.000, 2 unit sepeda motor, 1 unit mesin tembak ikan, 1 buah chip mesin tembak ikan, 1 buah pisau cutter, 1 buah hektar, dan 1 kotak anak hektar. Dan unit Intel Kodim 0203 Binjai Langkat Letu ARH Rianto menjelaskan, dalam operasi penggerebekan tersebut, pihaknya menurunkan 11 personil unit Intel Kodim 0203 Langkat, 3 personil Subden Pom Binjai.
Penggerebekan bermula setelah pihaknya mendapat informasi terkait keberadaan barak narkoba di wilayah tersebut. Personil langsung bergerak menuju sasaran. Setibanya di lokasi, petugas langsung menggerebek lokasi tersebut dan berhasil mengamankan beberapa orang serta menyita barang bukti. Petugas juga melakukan pembongkaran terhadap barak-barak yang dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba dengan cara dibakar sampai rata. Usai melaksanakan kegiatan gerebek sarang narkoba, petugas langsung memboyong keempat orang tersebut bersama barang bukti ke Makodim 0203 Binjai Langkat sebelum akhirnya diserahkan ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan siswa-siswi SMP Negeri 1 Beringin Kabupaten Deli Serdang sudah beberapa hari belajar di musola dan pendopo karena plafon kelasnya ambruk. Pasca kejadian ambruknya plafon ruangan kelas tersebut, sebanyak 38 orang siswa-siswi satu kelas itu langsung dipindahkan belajar mengajarnya. Karena tidak ada bangunan ruangan yang kosong, terpaksa mereka belajar di musola dan pendopo secara lesehan karena tidak adanya meja dan bangku. Salah seorang siswi kelas 9 Siva mengatakan sangat tidak enak dan nyaman belajar di musola dan pendopo, selain itu belajar juga kurang fokus. Di pendopo, di musola gitu? Nggak enak, Om. Enak ya? Nggak Lebih enak di ruangan ya? kelas. Ya, kami juga berharap kelasnya cepat siap biar Siap. bisa belajar di kelas. Kata anak pramuka di hari Sabtu kami pulang itu udah jatuh, Om. Karena anak pramuka dengar. Kan saya gitu. kira di hari Minggunya, rupanya di hari Sabtu pas kami pulang itu udah roboh. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Beringin Bidang Kesiswaan Sumarni mengatakan para murid terpaksa dialihkan tempat belajarnya untuk sementara waktu karena tidak mungkin juga aktivitas belajar mengajar dihentikan. Hari Senin lah kami tahu, langsung disikapi, Bapak Kepala Sekolah panggil komite, mau diapai sekolah ini, jadi sudah rapat, dirobohkanlah yang separuh. Tapi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, mungkin 2-3 hari ini mungkin anak-anak sudah pindahlah ke kelasnya masing-masing. Karena supaya pengerjaan ruangannya pun bisa terkondusif dengan baik. Pendidikan Deli Serdang Yudi Hilmawan juga sudah turun ke sekolah untuk meninjau plafon yang ambruk. Plafon yang ambruk ini merupakan bagian gedung sekolah yang lama, bukan yang baru. Pemirsa, kesal tidak dikunjungi diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Warga desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai menimbun jalan dengan sirtu dengan cara swadaya dari warga dan pihak desa. Prihatin dengan kondisi jalan lingkar timur yang rusak dan sudah sekitar 5 tahun tidak kunjung diperbaiki. Akhirnya warga secara swadaya melakukan pendimbungan jalan yang berlubang yang sangat meresahkan warga dan pengguna jalan yang melintas. Ratusan warga desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin ini pun secara bergotong royong menimbun lubang yang ada di badan jalan dengan material sirtu. Menurut keterangan Kepala Desa Kota Pari, Abdul Khair Nasution mengatakan, jalan rusak sepanjang 2,5 km ini sudah berlangsung selama 5 tahun. Sehingga dengan swadaya masyarakat melakukan penimbunan jalan yang berlubang karena kondisi jalan sangat parah. Terdapat lubang-lubang yang ada di badan jalan sudah seperti kolam sehingga membahayakan bagi pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor. Dengan kondisi jalan rusak tersebut, anak sekolah yang melintas sering mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, dengan swadaya masyarakat, jalan yang berlubang ditimbun dengan menggunakan sebanyak 5 truk sirtu. Walau tidak tertutup keseluruhan lubang yang ada di badan jalan, namun hal tersebut dapat meminimalisir lubang yang ada di badan jalan sembari menunggu perbaikan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat gotong royong dari jam 7 pagi tadi ya ada sekitar 100-an orang. Baik itu bapak-bapaknya, ada juga ibu-ibunya ikut serta juga melaksanakan gotong royong. Ya kondisi jalan seperti ini sudah lebih kurang 5 tahun ya. Jalan kondisi seperti ini sehingga banyak juga korban daripada anak-anak sekolah. Pemirsa, informasi aktual dan menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo berencana akan panggil seluruh kepala daerah terpilih untuk mengikuti pelatihan di Akademi Militer Magelang. Bobi Nasution yang merupakan Gubernur Sumatera Utara terpilih merespon hal tersebut dan nyatakan akan mempersiapkan diri. Meski pelantikan Gubernur se-Indonesia akan diundur pada Maret mendatang, wacana Presiden Prabowo akan memanggil seluruh kepala daerah terpilih ikut pelatihan di Akademi Militer Magelang. Hal tersebut sempat disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiharto beberapa waktu lalu. Bima menjelaskan pelatihan tersebut kemungkinan akan berlangsung selama 7 hari dan lokasinya persis di tempat pelatihan para Menteri Kabinet Merah Putih. Menanggapi hal tersebut, Bobi Nasution yang merupakan Gubernur Sumatera Utara terpilih merespon baik wacana Presiden Prabowo tersebut. Dirinya akan menunggu arahan dan telah mempersiapkan sejumlah persiapan terkait kinerja kepala daerah yang nantinya akan disampaikan ke seluruh daerah. Ya, persiapannya tentu harus siapkan untuk mengikuti arahan dengan Pak Presiden, program-program pemerintah pusat harus sampai ke daerah-daerah yang sudah disampaikan harus dijalankan. Pemirsa, siswa dan peserta didik diminta tetap mempertahankan pola makan bergizi dan sehat setiap hari, baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Tujuannya agar memiliki daya tahan tubuh kuat serta penalaran yang baik merespon pelajaran pendidikan. Wali Kota Gunung Sitoli, Sowa Alauli, saat berkomunikasi dengan para siswa sekolah menengah di daerah itu mengajak mereka jauh lebih menerapkan pola makan bergizi dan sehat di lingkungan keluarga. Termasuk saat berbelanja jajanan di sekolah harus lebih selektif dan mengutamakan yang berasal dari bahan alami serta memiliki kandungan nutrisi yang lebih terjamin bagi kesehatan. Para siswa didorong memulai aktivitas hariannya dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sebelum bergegas menuju sekolah haruslah sarapan. Sementara program makan bergizi gratis yang pembagiannya pada siang hari di sekolah dapat menjadi referensi diadopsi siswa dan menerapkannya di lingkungan keluarga. Sehingga kalau sudah sarapan, saya yakin bahwa anak-anak kami bisa belajar dengan baik dan hasilnya bisa baik. Jadi hari ini dimulai di pagi ini dimanfaatkan dengan baik karena upaya yang masih kurang, maka pasti semangat anak-anak kami bisa semakin baik untuk belajar lebih giat lagi, sehingga anak-anak kami akan menjadi generasi yang luar biasa ke depan. Meskipun seluruh sekolah dari tingkat anak usia dini, sekolah dasar dan menengah di wilayah Kota Gunung Sitoli masih belum dijangkau secara merata, program makan bergizi gratis pemerintah masih terus memperluas wilayah dan sasaran distribusi program nasional itu ke depan. Pemirsa, Kementerian Agama Republik Indonesia akan melibatkan 1.500 pesantren se-Indonesia untuk mendukung program makan bergizi gratis program Presiden Prabowo. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Raden Muhammad Syafi'i di Binjai Sabtu siang. Menurut Wakil Menteri Agama RI, pihaknya melalui Dirjen Pendidikan Islam telah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional untuk melibatkan 1.500 pesantren besar se-Indonesia membahas program makan bergizi gratis. Kemenak juga telah mendaftarkan ke 1.500 pesantren se-Indonesia dan sedang menunggu hasil seleksi kelayakan pesantren. Nantinya setiap pesantren akan diberikan kuota sebanyak 3.000 porsi makan bergizi gratis. Dan jika pesantren tersebut hanya memiliki santri kurang dari 3.000, maka sisanya akan dibagikan kepada siswa sekolah yang ada di sekitar pesantren ataupun kepada ibu hamil dan menyusui. Kerjasama ini telah dimatangkan dan hanya menunggu MOU antara pihak-pihak terkait. Menurut Wakil Menteri Agama RI, hal ini menunjukkan dukungan penuh Kementerian Agama RI terhadap program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah, ibu hamil, dan menyusui yang merupakan salah satu program utama Presiden Prabowo. Dirjen Pendis sudah ketemu dengan Kepala Badan Gizi dan beliau secara spesifik minta agar pesantren-pesantren besar se-Indonesia ya kasih kuota sampai 1.500 pesantren. Dan kita sudah daftarkan, tinggal diseleksi. Itu nanti tim akan melihat kelayakan, kalau layak akan ditindaklanjuti
setiap dapur kan untuk 3.000. Jadi kalau pesantren itu punya 1.000 santri, maka sisa 2.000-nya pesantren itu dengan petugas mendistribusikannya kepada pesantren, anak-anak sekolah dan ibu hamil sehingga ada sekitar pesantren itu di seluruh Indonesia. Dan ini sudah dimatangkan, mungkin tinggal pelaksanaan MOU-nya dengan Dirjen Pendis sehingga kita memang memberikan dukungan penuh untuk makanan bergizi bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya ibu hamil, menyusui dan anak-anak sekolah plus para santri di pesantren-pesantren. Pemirsa, mendukung program pemerintah, tokoh masyarakat bersama Polsek Sunggal membagikan makan siang secara gratis. Bersedekah makanan ini menjadi salah satu cara menekan angka kemiskinan. Sejumlah masyarakat terlihat menyerbu makan siang gratis di Jalan Sunggal Medan Jumat siang. Makan siang gratis disajikan dalam program Jumat Berkah oleh tokoh masyarakat bersama Polsek Sunggal. Berbagai makan gratis melalui program Jumat Berkah ini sangat membantu pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Selain itu juga makan gratis ini sebagai dukungan kepada pemerintah dalam menjalani makan bergizi gratis. Jumat Berkah adalah kegiatan sosial yang dilakukan pada hari Jumat dengan berbagai kegiatan. Di antaranya berbagi makanan kepada masyarakat. Sementara makan bergizi gratis adalah program pemerintah yang menyediakan makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Salah seorang warga bernama Ucok mengatakan berbagi makan gratis di Jumat Berkah ini sudah sejak lama dilakukan. Dengan ditambahnya program makan bergizi gratis dan Jumat Berkah ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan. Kami sangat bangga dengan adanya makan gratis ini, dan sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya membuat makan gratis untuk anak. Itu sangat kita dukung, sangat kita apresiasi untuk menambah gizi yang lebih baik kepada warga masyarakat maupun kepada anak-anak sekolah. Angka kemiskinan insya Allah mungkin menurun karena program Bapak Prabowo ini sangat-sangat mendukung untuk warga masyarakat yang kurang mampu. Pemirsa, merayakan ulang tahunnya yang ke-10, Bank Mandiri Taspen Medan menggelar senam dan jalan sehat serta menampilkan aneka produk inovatif karya nasabah pensiunan di areal Pekan Raya Sumatera Utara pagi tadi. Perayaan ulang tahun ke-10 Bank Mandiri Taspen diawali senam sehat yang diikuti sekitar 300 nasabah, dilanjutkan dengan jalan sehat mengitari areal Pekan Raya Sumatera Utara. Gerak jalan sehat ini dilepas Direktur IT dan Digital Bank Mandiri Taspen Widi Nugroho, diikuti Division Head Consumer Business and Recovery Muhammad Rajib, Kepala BKD Propsu Aprilia Siregar, pimpinan Bank Mandiri Taspen, nasabah, dan para pensiunan. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah yang telah setia bersama Bank Mandiri Taspen. Dengan mengusung tema inovatif dan kolaborasi, Bank Mandiri Taspen telah menghadirkan berbagai layanan terbaik, menciptakan solusi inovatif, serta memperkokoh kolaborasi dengan para mitra, nasabah, dan seluruh pemangku kepentingan. Direktur IT dan Digital Bank Mandiri Taspen Widi Nugroho mengatakan, selama 10 tahun terakhir, Bank Mandiri Taspen telah mengukir banyak pencapaian dari Bank KBMI 1 menjadi Bank KBMI 2. Pada saat ulang tahunnya, Bank Mandiri Taspen juga memperkenalkan fitur terbaru dari Mufin, yaitu online onboarding, di mana para pensiunan yang ingin bergabung di Bank Mandiri Taspen bisa langsung mendaftar tanpa harus hadir ke kantor cabang. Jadi Mufin ini adalah salah satu layanan kita yang memang kita bangun dan kita kembangkan khusus buat para pensiunan, dan memang didesain untuk memudahkan mereka, bagi Bapak Ibu yang sudah pensiun, untuk juga ikut berpartisipasi menggunakan teknologi yang baru dengan mudah, nyaman, dan terpercaya begitu ya. Dan secara khusus kita memiliki satu fitur yang unik khususnya bagi para pensiunan dan nasabah kita, karena mereka bisa juga mendapatkan banyak layanan, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari ya, untuk top up e-money, untuk beli pulsa, dan secara khusus untuk mereka-mereka yang beli token listrik ya, kita juga memberikan layanan asuransi yang mungkin tidak ada di tempat lain, karena Bank Mandiri Taspen adalah bank yang memang secara khusus
mendedikasikan untuk para pensiunan, sehingga kita membuat layanan dan fitur-fitur yang ada di Mufin ini juga ramah terhadap para bapak ibu kita yang sudah lanjut usia dan senior, sehingga mereka juga bisa berpartisipasi dalam menggunakan teknologi terkini, tapi juga tidak melupakan kemudahan dan kenyamanan. Distribution Head Dis 1 Bank Mandiri Taspen Niko Yolando Hutagalung mengatakan untuk mewadahi para nasabah yang telah memasuki masa pensiun, Bank Mandiri Taspen mempunyai program 3 pilar Bank Mantap, yaitu Mantap Sehat, Mantap Aktif, dan Mantap Sejahtera. Program 3 pilar ini membuat para pensiunan bisa bahagia dan menyenangkan, ya, dan sejahtera. Ya, maka kami mengajak bahwa semua para pensiunan di Kota Medan khususnya, ya, agar bisa memilih Bank Mandiri Taspen, agar di masa pensiunnya bisa tetap sehat, bugar, ya, aktif, dan sejahtera, produktif di masa pensiun. Strategi yang kita lakukan pada saat ini untuk bagaimana para pensiunan bisa memilih Bank Mandiri Taspen, yaitu dengan kita sering melakukan gathering, pelatihan-pelatihan kepada para pensiunan serta calon pensiunan yang ada di Kota Medan. Nah, tentunya sangat disambut antusias oleh pemerintahan daerah program-program Bank Mandiri Taspen ini, sehingga mendorong para ASN di lingkup pemerintahan daerah untuk di Bank Mandiri Taspen. Bank Mandiri Taspen juga menyerahkan donasi kepada panti asuhan. Untuk lebih menyemarakkan acara, diberikan door prize dengan hadiah utama berupa 2 sepeda motor listrik dan hadiah menarik lainnya. Pada kegiatan ini turut dimeriahkan tenan dari binaan Bank Mandiri Taspen dan pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Royal Prima. Pemirsa, ratusan warga mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka kegiatan Musabakoh Tilawatil Quran dan Festival Seni Qosidah dari Kota Kisaran Asahan. Sekitar 500-an warga dan para pelajar mulai dari tingkat taman kanak mengikuti pawai ta'aruf saat pembukaan MTQ ke-56 tingkat Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur Asahan. Para peserta yang mengenakan busana muslim dengan penuh semangat berjalan kaki menyusuri jalan protokol menuju lokasi MTQ dan Festival Seni Qasidah di halaman Masjid At-Taubah, Kelurahan Mutiara. MTQ tingkat Kelurahan Mutiara diikuti 153 peserta dan mempertandingkan 5 kategori. Nantinya pemenang dari tingkat kelurahan akan bertanding di MTQ tingkat kecamatan. Camat Kota Kisaran Timur Saiful Pasaribu mengatakan melalui kegiatan MTQ ini dapat menciptakan masyarakat yang religius dan cinta Al-Quran. Ia pun berharap para kori dan koria dari Kota Kisaran Timur dapat maju hingga ke MTQ tingkat nasional. Mengembangkan dari visi dan misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Asahan, yaitu masyarakat Asahan religius. Artinya keinginan masyarakat untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa menghafal Al-Quran, dan dapat melaksanakan amalan-amalan dari Al-Quran tersebut. Pemirsa, karena keterbatasan lahan, masyarakat desa Kampung Parlabian mengalihkan ketahanan pangan dengan beternak kambing dan sapi. Desa Kampung Parlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuan Batu Selatan merupakan salah satu desa yang berdampingan dengan perkebunan swasta, sehingga untuk mengembangkan pertanian sebagai ketahanan pangan sangat minim, sehingga warga mengalihkan ketahanan pangan pertanian ke peternakan. Di samping pakan ternak yang melimpah karena berdampingan dengan perkebunan, harga jual ternak juga lumayan tinggi. Untuk ternak yang saat ini dibudidayakan warga adalah kambing koplo dan sapi. Kepala Desa Kampung Parlabian Muhammad Cuhri menuturkan ketahanan pangan untuk desa beberapa tahun yang lalu sudah digiatkan. Namun kesulitan karena lahan jadi masalah masyarakat beralih ke peternakan. Walaupun adanya isu penyakit mulut dan kuku karena PPL dan pemerintah juga rutin memberikan pendampingan untuk menjaga ternaknya agar tetap sehat. Jadi alhamdulillah masyarakat memang saat ini fokusnya ke peternakan. Peternakan di sini yang paling banyak itu kambing, lembu. Ya. Kalau selain itu kurang. Insya Allah, Bang, saat ini
Kalau kita mungkin total amin, insya Allah terbebas dari penyakit itu. Pemirsa, Konsorsium Seniman Kota Medan melaunching Medan Culture Fest 2025 yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Launching Medan Culture Fest 2025 ini sekaligus membuat kalender event kesenian di Taman Budaya yang akan dilakukan 17 event secara bertahap selama 1 tahun. Tujuannya untuk melestarikan budaya dan tradisi serta dapat menjadi wadah ekspresi seniman, baik juga wadah edukasi bagi siswa-siswi yang ada di Kota Medan, yakni melukis, teater, tari, dan puisi. Pembukaan Medan Culture Fest 2025 dibuka dengan kain selendang yang disatukan dan hingga panjang diangkat ke atas. Kepala Bidang Kebudayaan Kota Medan, Oke Zulfani Anhar, mengatakan, sejarah dan tradisi ini akan dapat dilestarikan langsung oleh para pegiat seni dan budayawan dan terus melaksanakan serta mendukung segala event budaya yang ada di Kota Medan. Ya, nanti untuk bentuk kebudayaannya kita mensupport yang salah satu ataupun dari komunitas-komunitas yang ada gitu, karena kita ada anggaran untuk fasilitasi bidang pemajuan kebudayaan untuk para sanggar dan Tahukah pemirsa, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo dan Aceh merupakan surganya wisata karena dilintasi oleh jajaran Gunung Loser yang terbentang luas. Salah satu objek wisata terpendam dan masih alami adalah pemandian alam Batu Kapur. Sebutan wisata Batu Kapur karena objek wisata pemandian alam ini tepat berada di sebelah perbukitan Batu Kapur, sehingga warga sekitar mengatakan aliran sungai merupakan Sungai Batu Kapur. Objek wisata alam terpendam ini berada di Desa Kampung Selamat, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang atau sering disebut dengan Langkat Tamiang. Penyebutan Langkat Tamiang ini karena wilayah Kabupaten Langkat dahulu merupakan perluasan dan daerah kekuasaan dari Kerajaan Aceh. Di desa ini banyak menyajikan objek wisata yang masih asri dan belum banyak diketahui oleh wisatawan dari luar daerah. Berbagai objek wisata alam seperti air terjun 1000, air terjun 7 tingkat, pemandian alam Belerang, pemandian Gunung Pandan. Para wisatawan tidak perlu khawatir karena semua objek wisata tersebut gratis dan tidak dipungut biaya untuk menikmati suasana alam yang masih sejuk dan asri. Untuk menuju berbagai objek wisata tersebut dibutuhkan waktu 3 jam dari Kota Medan. Berbagai objek wisata ini biasanya ramai dikunjungi saat musim libur dan para pengunjung biasanya berasal dari Kota Medan, Kabupaten Langkat, dan Aceh. Salah seorang pengunjung, Lina, mengatakan di Desa Kampung Selamat sangat banyak objek wisata yang masih asri dan alami tanpa dipungut biaya, sehingga para wisatawan bisa menikmati alam dengan santai dan tenang, serta masyarakat desa yang sangat bersahabat. Para warga Langkat ataupun yang di mana berada, untuk tempat wisata itu nggak payah jauh-jauh, banyak memiliki tempat wisata-wisata yang dia alami, ya, airnya juga jernih, dingin, jauh dari polusi udara, asri, bagus. Bagi Anda yang masih bingung untuk mengisi waktu berlibur, tidak ada salahnya mencoba wisata alam di Desa Kampung Selamat karena letaknya sangat berdekatan dan banyaknya wisata yang masih alami. Perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 26 Januari 2025. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Budi Prasetyo, Perkirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Minggu 26 Januari 2025. Dini hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Karo, Binjai, Medan, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Nias, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Siang sore hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara.
di mana potensi hujan lebat sedang terjadi di wilayah Asahan, Dairi, Humbang Asundutan, Padang Sidimpuan, Karo, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Nias Utara, Nias, Padang Lawas, Pakpak Barat, Simalungun, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Sementara hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Padang Lawas Utara, Toba, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Dairi, Humbang Asundutan, Karo, Labuan Batu Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 9 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara, pantauan tanggal 24 Januari 2025 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, lereng timur, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili Bikarajibat Kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.